Setiap kita sebagai orang percaya harus melihat pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Itu suatu berkat, itu suatu anugerah bila Tuhan mempercayakannya kepada kita. Sehingga kita harus memandang pekerjaan Tuhan itu besar dan tidak boleh mengecilkannya. Pekerjaan Tuhan itu mulia, kita tidak boleh menghinanya. Bahkan pekerjaan Tuhan itu abadi, sehingga kita terus bisa bersukacita mempersembahkan yang terbaik, yang termulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Paulus berkata bahwa ketika kita boleh melayani Tuhan, maka pelayanan itulah yang merupakan suatu berkat yang terindah daripada Tuhan. Kita perhatikan dari 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa mereka yang melayani dengan baik. Dengan baik artinya dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, bahkan dengan penuh sukacita, dengan kerelaan hati, karena menyambut anugerah Tuhan. Maka mereka itu beroleh kedudukan yang baik. Kita bisa melihat banyak orang melayani Tuhan, tapi banyak juga orang yang melayani Tuhan dengan cara yang tidak baik. Ada yang tidak setia dengan perkara yang kecil. Mereka maunya hal-hal yang besar, maunya tampil, terlihat luar biasa. Sulit sekali kita menemukan orang yang setia dengan pekerjaan yang kecil. Semua orang ingin terlihat hebat, besar, terhormat, termulia, teragung, bahkan terpopuler. Jadi orang berlomba-lomba untuk mencari semuanya itu. Padahal kalau kita memperhatikan bahwa siapa yang setia dalam perkara kecil, mereka akan dipercayakan dengan tanggung jawab yang besar. Siapa yang setia dengan 1 talenta, akan diberikan 2 talenta. Yang setia dengan 2 talenta, akan diberikan 4 talenta. Yang setia dengan 5 talenta, akan diberikan 10 talenta. Dan Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Tapi masalahnya adalah bukan karena kita tidak mampu, tapi seringkali kita tidak mau. Maka ukuran pelayanan adalah mau dulu, baru Tuhan mampukan. Kerjakan dulu, nanti akan ditambahkan. Setia dulu, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ya memang kita tahu melayani Tuhan itu tidak mudah, tapi ada tangan Tuhan yang menolong kita untuk mengerjakannya. Kita bisa menemukan orang-orang yang tidak sungguh, mereka tidak bisa tahan uji. Ketika mereka tersinggung, mereka akan pergi. Ketika mereka dikritik, bahkan mereka ditegur, mereka tidak terima. Saya menemukan dalam pelayanan orang-orang seperti ini seringkali mudah sekali pergi dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas tanggung jawab pelayanannya. Sehingga tidak mendapatkan kedudukan yang baik. Pengen melayani, tapi tidak mau setia. Pengen melayani, tapi tidak mau rendah hati. Ini sesuatu hal yang bahaya dalam pelayanan. Maka kita harus mencari orang-orang yang betul-betul mencintai Tuhan, yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, yang sungguh-sungguh tulus mau mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Karena ternyata mereka yang melayani dengan baik, mereka lah yang beroleh kedudukan yang baik. Dan Yesus juga berkata, siapa yang mau melayani yang paling rendah, maka mereka lah yang terbesar. Semua orang ingin terbesar, tidak mau melayani dari posisi yang kecil. Sehingga dalam bagian ini juga kita bisa melihat, karena pelayanan itu bukan hanya bicara tentang kedudukan, tapi juga pelayanan itu bicara tentang kesaksian. Kita harus ingat, pelayanan bukan hanya bicara tentang kedudukan, tapi pelayanan juga bicara tentang kesaksian, teladan hidup, bahkan buah-buah yang menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga di sini dikatakan, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain kalau kita tidak mau setia di dalam pekerjaan Tuhan? Bagaimana kita bisa bersaksi dalam pelayanan kita
kalau kita tidak mau rendah hati. Maka dalam pelayanan ingatlah, pekerjaan Tuhan harus dikerjakan dengan hati yang tulus, dengan menghormati Tuhan, dengan mengasihi sesama manusia. Kita seringkali mencari kedudukannya, bukan mencari kehendak Tuhan di dalamnya apa. Ingat, kita seringkali mencari kedudukan, bukan kehendak Tuhan. Kalau kita tahu bahwa, oh Tuhan ingin saya di sini, maka kita akan setia. Tapi karena kita cari kedudukan, kita ingin dipuji, nggak dipuji marah. Kita ingin dihormati, tidak dihormati ngambek. Kita ingin menjadi orang yang paling utama, paling dihormati, paling dimuliakan. Maka orang-orang seperti ini mentalnya kecil sekali. Kita harus memiliki hati yang luas, bahwa apapun pekerjaan yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan itulah keberhargaan kita sebagai orang percaya. Seberapapun tanggung jawab yang diberikan itu sangat berharga, bila sungguh kita persembahkan untuk hormat kemuliaan namanya. Maka milikilah motivasi yang benar, bukan hanya mengejar kedudukan, tetapi juga kita ingin hidup kita menjadi kesaksian, menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan.